Halo teman-teman, selamat datang di Futato, Football Data and Story. Nah, di konten Weekly Match Review kali ini, aku akan ngebagiin review sama pengalaman menonton pertandingan derby antara Manchester United versus Manchester City yang berlangsung di weekend kemarin. Pada akhirnya, kemenangan berhasil diraih oleh Sang Setan Merah dengan skor 2-0 dengan permainan yang sangat meyakinkan di Old Trafford. Seperti biasa, kita masuk ke highlightnya dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan utama. Debut Michael Carrick itu langsung kelihatan arah bermainnya nih. United itu turun dengan formasi 4-2-3-1 di mana Maino dan Casemiro memulai debutnya sebagai double pivot. Sedangkan Bruno itu ditempatkan di posisi aslinya yaitu attacking midfielder. Sebenarnya dari babak pertama, City itu kelihatan sangat bermasalah dalam fase build up. Dua center back muda yang menurutku itu nggak firm dan build upnya City yang beberapa kali sering kena potong serangan, sehingga MU berhasil melakukan serangan transisi cepat secara vertikal. Beberapa pemain kayak Bruno, Ahmad, Dorgu, dan Mbeumo itu jadi ujung tombak yang sering mengancam gawang City. Meskipun dominan secara possession, serangan City itu sebenarnya nggak kemana-mana. Mereka cenderung passing kanan, passing kiri, nggak ada ancaman dari tengah. Di babak kedua pun sebenarnya City itu coba bangkit ya, lewat masuknya Cherki dan O'Reilly. Tapi ternyata nggak ada perubahan signifikan. Gol perdana itu justru tercipta pada menit ke-64 dari skema assist Bruno ke Mbeumo yang berhasil finishing ke far post. Kemudian di menit 75, crossing Cunha yang berhasil disambut sama Dorgu yang masuk ke tengah itu berhasil menambah keunggulan Manchester United dan sekaligus menutup pertandingan dengan skor 2-0 melawan Manchester City di Old Trafford. Nah, sekarang kita ke starting line up-nya nih. Dari tuan rumah, Manchester United itu menggunakan formasi 4-2-3-1 dan ini merupakan debut dari pelatihnya yaitu Michael Carrick. Di sini aku lihat Maino itu kembali menjadi starter setelah sebelumnya itu jadi cadangan dan cenderung dipinggirkan ya sama Amorim. Maino dan Casemiro itu jadi double pivot di gelandang bertahan, sedangkan Bruno itu di posisi aslinya. Dia kembali ke posisi aslinya, naturalnya dia lah sebagai attacking midfielder. Nah, Dorgu yang menurutku itu wingback, kalau aku main FM kan dia memang di wingback ya. Kali ini dipasangkan sama Ahmad sebagai winger yang akan menopang Mbeumo sebagai striker tunggal yang sebenarnya dia itu baru balik dari AFCON. Kalau dari sisi tim tamu, Manchester City itu masih pakai pakemnya ya, formasi pakem 4-1-4-1. Tapi yang membedakan adalah adanya duo center back muda, Max yang baru berusia 20 tahun dan Kusanov dari Uzbekistan. Menurutku ini berisiko ya di pertandingan derby sepanas ini. Kenapa kok Pep Guardiola pasang duo center back muda? Apalagi Rodri ini masih single pivot ya. Jadi kayak harus nge-backup junior-juniornya di belakang gitu loh. Tapi kalau untuk dari sisi penyerangan, ini sih yang kayaknya tim penyerang paling oke lah di Premier League. Ada Doku sama Semenyo di winger, sama di bagian attacking midfielder itu double, yaitu Bernardo Silva sama Foden yang berguna untuk kreativitas. Sedangkan ujung tombaknya masih dipegang sama Erling Haaland sebagai striker utama. Secara game plan itu sebenarnya Manchester United itu datang dengan rencana yang sangat simpel ya menurutku. Mereka pakai skema counter attack cepat. Mereka itu nggak kebanyakan megang bola. Mereka itu lebih mengejar momen transisi positif. Sedangkan penguasaan bola, umpan kaki ke kaki itu banyak dibiarkan ke Manchester City. Tapi walaupun udah megang banyak penguasaan bola, City itu kalau udah sampai final third, kalau aku lihat pertandingan kemarin ya, dia tuh kayak bingung mau masuk ke tengah nggak bisa karena pertahanannya rapat, sehingga City itu lebih sering memanfaatkan kelebaran lapangan, memanfaatkan winger-wingernya. Nah, hasilnya itu jelas ya di data, di statistik itu nyebutin kalau emang XG-nya United itu lebih tinggi 2,27 versus City yaitu 0,45. City itu cuman emang unggul possession dengan 67% berbanding 32%. Dan aku lihat di babak pertama, sejak awal babak pertama, walaupun possession itu dimenangkan sama City, tapi momentum-momentum serangan itu justru lebih mengancam dari Manchester United. Kayak misalkan ada beberapa pemain seperti Harry Maguire, Dorgu, Ahmad, dan Bruno yang sayangnya masih offset ya dari percobaan-percobaan gol yang mereka lakuin. Skema simple counter attack ini sebenarnya itu ada kaitannya sama pertahanannya MU nih. Jadi untuk meredam 5 attackernya City, tadi kayak Doku, Semenyo, Phil Foden, Silva sama Haaland, MU ini tuh kalau aku lihat pakai yang namanya low block. Jadi dia numpuk sebanyak mungkin pemain di tengah, sehingga City itu kesulitan untuk membongkar low blocknya itu. Dia itu kesulitan kalau mau main half space, mengekspos ruang antar lini. Gimana emang udah rapet gitu ditutup sama
pemain-pemainnya MU yang menurutku emang lebih disiplin di pertandingan kemarin. Nah, salah satu cara lainnya adalah mengarahkan progresi bola City itu ke ujung-ujung lapangan atau memanfaatkan kelebaran lapangan sehingga bola-bola yang masuk ke final third itu akan berpindah ke sisi kanan sama sisi kiri yang dipegang sama Doku sama Semenyo. Tapi walaupun sudah sekali berdoku dan Semenyo, mereka itu belum kelihatan individual brilliance-nya pas lawan MU kemarin karena emang rapet banget nih MU, di tengah rapet, di pinggir-pinggir pun juga rapet. Taktik perangkap ini tuh kalau aku di FM, di Football Manager itu namanya adalah outside trap. Jadi emang dipepetin di kanan kiri aja emang biar gak bisa masuk ke tengah gitu. Selain low blocknya yang cukup disiplin, sebenarnya kontribusi pertahanannya MU itu ada faktor dari ladang bertahannya. Jadi Casemiro sama Maino, terus kemudian Dorgu juga, kalau dilihat dari statistik itu mereka berkali-kali menang secara fisik, second ball sama intercept bola dari tengah. Data dan statistik itu menunjukkan ya kalau United itu emang unggul untuk duel won daripada Manchester City dengan duel totalnya itu 46 dan ground duelnya itu sebanyak 37 kali serta areal duelnya itu sebanyak 9 kali. Jadi emang Manchester City nggak menang di tengah sama sekali. Nah, penjelasan barusan itu sekalian negesin ya kalau emang City itu jelek dalam dua aspek dalam pertandingan weekend kemarin. Yang pertama menurutku itu aspek transisi negatif, sama yang kedua itu aspek rest defense. Dua poin ini menurutku itu sangat krusial ya. Pertama, selain kalah duel di lini tengah seperti yang tadi di statistik duel, walaupun udah pakai single pivot nih yang dia berusaha untuk motong serangan dan lebih mengedepankan untuk menyerang dengan attacking midfieldernya, kreativitas dari Foden sama Silva itu nggak kelihatan sama sekali. Fase build up pun itu Rodri itu sampai harus turun ke bawah loh, jadi halfback kalau aku lihat. Dia ngebantu duo center back muda mereka, Max sama Kusanov ya, untuk build up karena beberapa kali tuh sering blunder gitu. Ada yang salah passing lah, belum ada chemistry-nya memang gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu rest defense-nya City. Jadi City itu emang suka main pakai high defensive line ya. Tapi ternyata rest defense-nya City itu justru sering telat turun gitu. Jadi kalau misalkan ada set piece-nya gagal, terus build up sama final third-nya itu nggak bisa tembus, United itu bisa manfaatin transisi positif alias counter attack buat ngebongkar rest defense-nya City. Nah, pertahanan terakhir kan kalau emang back udah nggak bisa nge-backup itu kan kipernya kan. Untungnya kipernya City itu kiper jago banget. Donnarumma itu bermain sangat baik ya di pertandingan kemarin, seperti melakukan beberapa saves di menit ke-62 sama 56. Dia dua kali melakukan big save, satunya ngeblok tendangannya Mbeumo atau Casemiro kalau nggak salah. Kemudian pada halftime sebenarnya Pep Guardiola tuh udah nyadar kalau emang dua aspek itu loh yang jadi kelemahannya City. Dia tuh berusaha untuk melakukan pergantian pemain biar mengantisipasi serangan winger-wingernya MU. Pep Guardiola ini masukin O'Reilly sama Cherki. Nah, menurutku O'Reilly sama Rico Lewis itu udah berhasil menjadi duo tandem yang firm lah untuk fullback ya, duo tandem fullback yang firm, sehingga di bagian tengah Max itu kan ditarik keluar sehingga Ake yang tadinya fullback itu bisa digeser ke CB tandeman sama Kusanov. Menurutku jauh lebih aman kan, walaupun harusnya CB utamanya kan kalau nggak Stones ya Vardiol kan, tapi kayaknya mereka cedera gitu. Tapi walaupun udah pakai duo fullback yang lebih pakem, CB yang lebih oke, ternyata itu cuman 10 menit aja di babak kedua. Justru Rodri yang menurutku itu masih kewalahan di tengah. Jadi sebenarnya kalau emang udah tahu Manchester United itu pakainya serangan counter attack cepat, harusnya itu nggak pakai single pivot, harusnya pakai double pivot atau kombinasi DMCM lah. Nah, menurutku pemain yang harusnya ada di tengah dampingi si Rodri itu bukan Cherki atau Bernardo Silva, tapi Tijani Reinders yang bisa jadi CM atau DM. Soalnya Tijani Reinders itu punya atribut bertahan dan menyerang yang cukup baik ya, jadi fleksibel gitu. Saat bertahan ya dia jadi DM, tapi pada saat menyerang atau saat build up itu dia bisa menjadi CM sama AM sekalian gitu. Jadi pas kena serangan dari Manchester United, dia bisa jadi double pivot yang ngebantu si Rodri. Tapi ternyata Tijani Reinders itu malah dimasukin menjelang akhir pertandingan. Nah, sekarang kita coba masuk ke fase menyerang atau attacking dari Manchester United yang menurutku jadi faktor utama kenapa MU bisa menang di pertandingan ini. Jadi setelah ngelihat kelemahan City di dua aspek itu ya, MU itu mengekspos lini
lini tengah dan sayap City lewat beberapa skema. Jadi beberapa skema counter attack-nya MU itu cukup fluid ya. Mereka melakukan yang namanya through pass, run in behind, terus kemudian floated cross, switch play. Nah, mereka itu macam-macam lah, tergantung situasinya gimana. Kalau dijadikan skema counter, itu mereka nggak ribet. MU itu cepat mainnya, langsung vertikal 1-3 sentuhan ke depan gitu. Langsung ditujukan untuk mengeksploit space di belakang pertahanannya City. Nah, salah satu pemain yang menurutku jadi kunci kenapa kok skema counter ini bagus, yaitu adalah pemain bernama Bruno Fernandes di posisi sebagai IMF murni. Dengan adanya Bruno di attacking midfielder, dia itu lebih sering roaming, terus kemudian mencari penghubung utama antar lini, mencari pocket-pocket space, dan jadi otak utama pada saat transisi cepatnya MU. Ini tuh benar-benar kelihatan dari statistiknya kalau Bruno itu emang menurutku berbahaya, karena di sini dia mencatatkan 12 passes into final third, 75% accurate crosses, serta 5 dari 9 accurate long balls. Nah, buktinya adalah akhirnya tercipta nih gol pertama MU di menit ke-64 yang nggak lepas dari kontribusinya si Bruno Fernandes. Jadi diawali dari skema free kicknya City maksudnya, itu kan ditendang tuh free kicknya, tapi ternyata berhasil dipantulkan sama sundulannya Harry Maguire. Nah, habis itu tercipta sebuah momen counter 3 versus 2. Bruno yang emang gak egois kan, dia langsung ngasih assist ke Mbeumo kemudian melakukan finishing ke tiang jauh, 1-0 untuk Manchester United. Selain performa Bruno yang emang mengesankan, ternyata serangan MU itu juga bergantung pada kecepatan sayap-sayapnya. Kalian pasti ngeh lah, Ahmad sama Dorgu itu beberapa kali ngacak-ngacak pertahanan City lah. Rush defense-nya City tuh kayak berantakan gitu. Ahmad sama Dorgu itu nggak cuman mencoba untuk melakukan dribble ya, tapi mereka itu beberapa kali melakukan penyerangan space dan melakukan crossing juga. Ini kelihatan dari gol kedua di menit ke-75, di mana Cunha yang masuk menggantikan Mbeumo itu melakukan crossing dari tepi lapangan. Nah, Dorgu yang biasanya dia itu ada di kelebaran maksimal, dia masuk ke tengah mengincar operan dari Cunha dan melakukan tap in kemudian gol. Sebenarnya gol ketiga itu juga hampir kejadian di menit ke-91 dari skema counter attack-nya Cunha sama Mount, tapi sayangnya offside. Jadi emang jelas lah, Ahmad, Dorgu, Mbeumo sama Bruno Fernandes memang jadi senjata utama dalam mengekspos rush defense City. Pada akhirnya, waktu tambahan sekitar 7 menit itu nggak mampu ya dimanfaatkan City untuk melakukan serangan balasan atau membalikkan kedudukan. MU akhirnya menang dengan sangat meyakinkan dengan skema permainan counter yang bagus, low block yang disiplin, sehingga berhasil menang dengan skor 2-0 untuk pertandingan derby di weekend kemarin. Kalau dari aku sih MOTM-nya jelas Bruno Fernandes ya, dia emang bagus sih. Kalau di FOTMOB juga ratingnya yang paling tinggi. Nah, kalau menurut teman-teman itu siapa yang pantas menjadi MOTM dan siapa juga yang kira-kira dapat kontribusi atau apresiasi kredit lah dari pertandingan kemarin? Pemain-pemain apa aja? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang udah nonton review ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau emang suka. Sampai jumpa lagi di Weekly Match Review berikutnya.